Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan dengan judul Dana Pensiun. Di sini saya akan membahas tentang dana pensiun. Di sini tertera dengan nama Sabila Putri Utami dengan NIM 28923500085. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SH SIMM. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama tentang definisi dana pensiun, yang kedua tentang tujuan penyelenggaraan dana pensiun, yang ketiga tentang tipe dan asas dana pensiun, yang keempat tentang lembaga penyelenggaraan dana pensiun, yang kelima peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi, yang keenam manfaat dana pensiun dan tujuan dana pensiun. Pensiun adalah sebutan bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi, atau karena masa tugasnya sudah selesai, atau karena usianya sudah lanjut. Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seseorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau perorangan yang memperkerjakan karyawan. Dalam istilah lain, pengertian dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain. Tujuannya untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja. Selanjutnya, dana tersebut diberikan kepada pekerja saat masa pensiun. Yang pertama, definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan, bukan bank di Indonesia, yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami seseorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan power dalam menjalani kehidupan.
yang disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas. Namun, ketika pensiun tanpa ada kegiatan, termasuk memiliki pendapatan finansial. Namun, dengan adanya dana pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau menginvestasikan pada tempat yang memiliki nilai profitable. Profitable artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha. Apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 tahun atau 56 tahun tentunya. 58 tahun tentunya. Ini usia yang masing-masing tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibanding pada masa dahulunya. 2. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Fungsi dan tujuannya dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkannya jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Anda tidak akan khawatir lagi tentang masalah finansial di hari tua. Ketika sudah mengurus dana pensiun, adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau usia yang tidak lagi produktif untuk kerja. Penyelenggara dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan yang dilakukan penyelenggara dana pensiun, yaitu 1. Bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua yang lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu ibadah yang lebih banyak. Maka, dengan adanya dana pensiun, diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Yang kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun, diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antara mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya. Dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi. Karena pada prinsipnya, setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani masa pensiun. Yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis, yaitu sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk jaminan para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja, namun juga hingga karyawan tersebut adalah pensiunan dari perusahaan. Yang keempat, membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia, sehingga kondisi dan situasi tersebut memberikan informasi positif kepada mitra bisnis dan stakeholder lainnya. Tentunya ini akan memberikan citra dan image positif pada perusahaan tersebut. Ketika sebuah perusahaan mampu menyelenggarakan program dana pensiun kepada seluruh karyawannya, maka kondisi ini jelas akan memberi keyakinan kuat kepada stakeholder, dan stakeholder tentunya stakeholders adalah mereka yang memiliki
sejumlah dana yang dititipkan pada perusahaan untuk dikelola dan diberikan keuntungan seperti dalam bentuk saham atau stok atau sejenisnya. Sementara stakeholders adalah banyak jenis seperti supplier atau pemasok, mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Tipe dan asas dana pensiun. Ada 2 tipe dasar dari dana pensiun yang dapat digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti atau Definite Contribution Plan dan program pensiun keuntungan pasti atau Definite Benefit Plan. Dalam program pensiun pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat atau qualifying employee. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Jika jumlah gaji besar, maka besar pula penerimaan pensiunnya. Namun jika gaji kecil, maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima nantinya. Jumlah gaji besar dan kecil sangat tergantung pada masa kerja dan juga posisi di mana seseorang ditempatkan, seperti jabatan atau posisi di mana ia selama bekerja. Dalam program pensiun keuntungan pasti, sponsor program pensiun setuju untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan-karyawan yang memenuhi syarat atau qualifying employee setelah mereka pensiun, dan sejumlah pembayaran kepada ahli waris jika karyawan meninggal sebelum pensiun. Pembayaran pensiun ditentukan oleh formula yang biasanya mempertimbangkan masa kerja atau length of service dan penghasilan karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. 4. Lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negara sipil atau pegawai pemerintah lainnya, namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun, asal mereka mengetahui lembaga penyelenggara dana pensiun tersebut. Dan memang jika kita melihatnya, sudah sepantasnya kampanye tentang dana pensiun digalakkan dengan tujuan agar kehidupan di hari tua untuk seluruh rakyat di negara Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Memahami dana pensiun artinya memahami bagaimana membangun perencanaan untuk hari tua yang lebih baik dan terjamin. Saat ini memang harus diakui jika kampanye tentang dana pensiun masih berkurang, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana yang harus mengurus dana pensiun, yaitu memberi kerja dan lembaga keuangan. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta atau PT Taspen Persero untuk pensiun ASN dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI Polri. Menjaga kondisi ekonomi untuk membuka peluang investasi di Indonesia. Selain ketiga pengelola dana pensiun tersebut, beberapa instansi atau perusahaan juga memberikan manfaat pensiun lain yang dikelola sendiri maupun lewat lembaga dana pensiun lainnya, atau yang biasa disebut dana pensiun pemberian kerja atau DPPK. DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DPPK sendiri biasanya tak diwajibkan dan bersifat sukarela. Hal yang sama juga berlaku untuk kepesertaan di DPLK.
Proses pendaftaran DPLK termasuk mudah, yaitu tinggal datang ke bank atau perusahaan asuransi yang diinginkan, lalu melakukan pendaftaran. Itulah pembahasan mengenai pengertian dana pensiun, fungsi manfaat, dan sejenisnya. Bisa dikatakan menyiapkan dana pensiun adalah hal yang sangat penting untuk bekal finansial di masa tua. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya, sehingga dalam menjalani aktivitas bekerja, mereka menjadi lebih yakin serta bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, terbangunnya motivasi kerja. Memang harus diakui jika motivasi kerja dihubungkan dengan reward yang akan diterima, maka dana pensiun dapat dianggap reward yang akan diterima nantinya ketika karyawan tersebut pensiun suatu hari nanti. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan. Peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terikat pada badan usaha apapun. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah. Dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan dana adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 4. Saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. 5. Sedangkan PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. 5. Peserta dana pensiun beserta permasalahannya yang mungkin terjadi. Pada prinsipnya, setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada kebutuhan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan yang memiliki reputasi bagus. Tentunya konsep tentang dana pensiun sudah dijelaskan semenjak awal sekali ketika mereka bekerja, karena penjelasan semenjak awal bertujuan untuk memberikan kejelasan secara baik dan tegas kepada para peserta agar mereka yakin terhadap masa depan mereka nanti ketika bekerja di sana.
Syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah yang pertama, tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. B. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya agar penetapan seperti itu yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. C. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. D. Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Perlu diketahui bahwa penyangkut dengan data yang bersifat administrasi, maka itu harus bersifat otentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam di atas putih. Karena seluruh pembuatan bersifat jangka panjang, di mana bisa saja pembuat keputusan pada saat ini, namun 5 atau 10 tahun lagi ia telah pensiun. Maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan, maka jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan sangat disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan itu nantinya memang ada temuan kasus yang ditemui seperti data peserta yang diajukan bahwa ia telah menikah, namun ternyata ketika dilakukan pengecekan belum menikah atau masih single, dan seluruh data yang menjelaskan ia telah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah adalah palsu. Kasus lain juga bisa terjadi pada data ahli waris penerima pensiun, di mana ternyata yang bersangkutan telah bercerai atau divorce dengan istrinya dan tidak memiliki anak, namun dalam biodata ia menyatakan memiliki anak dan memiliki istri, sehingga jika suatu saat ini meninggal, maka uang pesangon pensiun akan diterima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas ini suatu kejahatan bersembunyi dan merugikan negara. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tingkat kehati-hatian menjadi perlu untuk diterapkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, termasuk terbawanya masalah atau kasus ini ke ranah hukum yang jelas akan menyulitkan perusahaan di kemudian hari. Persoalan dalam dana pensiun juga tidak hanya terjadi dalam kasus seperti di atas, namun bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya, peserta tidak mengetahui beberapa akumulasi iuran yang telah terkumpul pada yayasan dana pensiun selama ia menjadi peserta program pensiun. Jika terjadi suatu saat keadaan bahwa peserta meninggal dunia, manfaat pensiun yang diterima peserta pensiunan selama menjalani pensiun telah sebanding dengan atau lebih kecil dari iuran yang pernah disetor peserta selama masa kepesertaannya. Jika sampai terjadi pada suatu keadaan bahwa manfaat pensiun yang diterima peserta pensiun sampai ia meninggal dunia lebih kecil dengan iuran peserta tidak pernah dikembalikan oleh yayasan dana pensiun kepada ahli warisnya, maka tentunya ia telah menimbulkan kerugian pada peserta dana pensiun itu sendiri. Dan jika yang bersangkutan ingin menggugat atau membawa masalah ini ke pengadilan, maka itu dianggap sah-sah saja sejauh bukti dan berbagai data administrasi lainnya termiliki. Kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya tujuannya memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasanya diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu, akan muncul beberapa resiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti, yaitu yang pertama, lansia rentan terhadap penyakit kritis dan biaya berobatan makin mahal. Secara biologis, lansia memang rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang makin lemah.
seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi. Data dari Mercer Mass Benefit 2019 menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air adalah 11% per tahun. 2. Lansia juga rentan jadi orang terlantar. Lansia terlantar bisa didefinisikan sebagai seorang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya faktor ekonomi atau faktor keluarga. Meski lansia dilindungi pemerintah, tapi kalau dipikir-pikir, apakah kita mau hidup seperti itu? Bukankah setiap orang mendambakan kualitas hidup yang baik jika tua nanti? Yang ketiga, kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup. Resiko yang satu ini tentu akan mengalami oleh semua orang, karena tidak ada yang pernah tahu pasti kapan dirinya akan berpulang. Data dari BPS menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia pada umumnya adalah 71,5 tahun. Jika saat ini kita berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan membekali keluarga yang kita tinggali. Bagaimana jika usia kita nanti melampaui rata-rata usia harapan hidup? Ini artinya kebutuhan di masa tua pun akan meningkat. Lantas bagaimana jika kita meninggal di usia produktif? Bagaimana nasib-nasib orang yang terkasih yang kita tinggalkan? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah kita meninggalkan? Melihat resiko-resiko yang berpotensi kita alami di masa tua, maka bisa disimpulkan bahwa kita tetap butuh perencanaan yang matang saat pensiun nanti, dan peran dana pensiun sangat penting di sini. Lantas, cukupkah ketersediaan dana pensiun kita kelak? Bagaimana cara mengumpulkannya? Apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Dalam perencanaan keuangan, penting untuk menghitung rasio antara investasi dengan kekayaan bersih. Amannya nilai perbandingan antara investasi dan kekayaan bersih itu 50% atau lebih. Bila sampai di angka ini, tandanya jumlah investasimu sudah cukup sehat. Semakin dekat dengan masa pensiun, nilai rasio ini harus semakin besar karena inflasi merupakan suatu hal yang gak bisa kita hindari. Makanya mumpung masih muda dan produktif, manfaatkan waktu yang ada untuk mengumpulkan aset dan dana pensiun supaya masa tua kita jadi aman dan tentram. Lantas apa yang harus kita lakukan saat mempersiapkan dana pensiun yang kita butuhkan nanti? Yang pertama, hitung dan cari tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Mencari tahu kebutuhan masa pensiun adalah hal yang wajib kita lakukan, karena dari kebutuhan inilah akan muncul beberapa jumlah pengeluaran kita nanti. Lakukan perhitungan secara rinci mengenai berapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti biaya makan, transportasi, listrik, air, perawatan hunian, serta tanggungan dan sebagainya. Hitung pula berapa biaya pengeluaran yang akan dialokasikan untuk rekreasi dan hal-hal yang menyangkut gaya hidup. Selalu ingat bahwa untuk bisa mendapatkan kenyamanan di hari tua, kita harus memperhitungkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi ketika sumber pendapatan kita telah hilang. 2. Tentukan kapan mau pensiun. Kini makin banyak orang yang memutuskan untuk pensiun di usia muda. Namun, agar tetap dapat melanjutkan hidup dengan nyaman, dibutuhkan strategi keuangan khusus. Sebagai gambaran, yuk lihat contoh kasus di bawah ini. Misal, berusia 30 tahun dan bercita-cita untuk pensiun di usia 55 tahun. Jadi, misal memiliki rentang waktu 25 tahun untuk berinvestasi guna mengumpulkan dana pensiun. Anggap saja dengan berinvestasi menyisihkan uang 5,9 juta per bulan di instrumen investasi dengan imbal hasil
per tahun. Maka dalam 25 tahun, tabungan pensiun yang berhasil dikumpulkan oleh Michelle adalah 5 miliar. 6. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan. Manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Peserta bisa saja baik karyawan ataupun pekerja mandiri wirausaha. Ada banyak varian produk DPLK yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Varian ini merupakan kemana nantinya dana DPLK tersebut diinvestasikan sesuai dengan pilihan peserta DPLK. Beberapa pilihan diantaranya pasar uang. Dana akan diinvestasikan ke instrumen pasar uang seperti SBI. Surat berharga. Dana akan diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti obligasi. Saham. Dana akan diinvestasikan ke instrumen saham. Campuran. Dana akan diinvestasikan ke instrumen campuran dari masing-masing kategori investasi di atas. Masing-masing varian di atas memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Jadi, para calon peserta DPLK atau investor harus mengetahui profil risiko sebelum memilih produk. 3. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 7. Tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bagi karyawan, dana pensiun bertujuan yang pertama,
Kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelolaan dana pensiun bertujuan, yang pertama, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan. Karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu, yaitu menyelenggarakan program pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.